Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tubtum wa qala mamsyakum mutawajjin min al-jannati manzila. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل هذا العمل صالحا ولوجهك خالصا وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan hidup kita, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selamat tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap berdoa mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari ke-17 ya dari bulan Muharram. Hari ke-17 dari bulan Muharram, dan di pertemuan yang lalu, di 2 pekan kurang lebih yang lalu, kita telah membahas tentang fikih Muharram, keutamaan dan amalan apa yang berkaitan dengan bulan Muharram. Dalam penjelasan itu atau dalam pertemuan itu, di antara yang kita bahas adalah salah satu keutamaan dari bulan Muharram adalah innahu syahrul hijrah, bahwa bulan Muharram adalah disebut dengan bulan hijrah bukan karena hijrahnya Rasul terjadi di bulan Muharram, bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silakan. Ya, dari 2 pintu sekarang. Enggak, silakan. Bergeser. Baik, kita lanjutkan. Di pekan yang lalu kita telah membahas salah satu keutamaan bulan Muharram, yaitu innahu syahrul hijrah. Sesungguhnya dia disebut dengan bulan hijrah bukan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah di bulan Muharram, bukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah di bulan Rabiul Awal, tapi karena penentuan awal tahun baru Hijriyah itu dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Maka karena Muharram itu bulan pertama, maka kita diingatkan dengan peristiwa itu. Ya, awal baru Hijriyah identik dengan hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena penentuan awal itu dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di pertemuan yang lalu kita membahas fikih Muharram, maka pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu ayat tentang hijrah, yaitu ayat Al-Baqarah 218. Ya. 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu", sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah,
wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. 3 disebut. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Ya, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim, penyayang. Al-Baqarah 218. Secara umum ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang melakukan 3 hal, yang 3 hal ini disebut oleh para ulama kita sebagai asbabus sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya ulangi. Secara umum ayat Al-Baqarah 218 ini menjelaskan kepada kita siapa yang melakukan 3 hal. Yang 3 hal ini merupakan sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Allah akan limpahkan kepadanya ampunan dan rahmat. Allah akan limpahkan kepadanya rahmat dan ampunan, ya, di dunia dan di akhirat. 3 hal itu apa? Innalladzina amanu iman, walladzina jahadu jihad, walladzina hajaru hijrah dan jihad. Iman, hijrah dan jihad. Siapa yang beriman, setelah beriman dia berhijrah, setelah berhijrah dia berjihad, 2 dapatnya. Yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada orang ini, dan Allah ampuni maghfirah, Allah ampuni dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan umum dari ayat Al-Baqarah, dari surah Al-Baqarah ayat 218. Lalu mari kita coba dalami ayat ini. Kita coba dalami ayat ini, terutama tentang hijrah yang bulan ini identik dengan bulan hijrah. Bulan Muharram ini identik dengan bulan hijrah. Kita lihat. Tadi disebut 3 hal yang para ulama kita mengatakan kalau 3 hal ini dilakukan oleh seorang hamba, 3 ini min sa'adatid dunya wal akhirah, min asbabi sa'adatid dunya wal akhirah, termasuk ya syarat kebahagiaan dunia dan akhirat. Iman, hijrah dan jihad. Iman, hijrah dan jihad. Mari coba kita definisikan dulu apa itu iman, apa itu hijrah, apa itu jihad. Iman, innalladzina amanu, iman itu apa sih? Iman itu adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa di alam raya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa di alam raya, dan satu-satunya yang berhak disembah di alam raya ini. Saya ulangi. Iman itu apa? Iman itu adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak, satu-satunya yang berkuasa di alam raya, dan satu-satunya yang berhak disembah di alam raya ini dan semua turunannya. Turunan iman kepada Allah satu-satunya yang berkuasa dan satu-satunya yang berhak disembah, turunannya adalah iman kepada Rasul, utusan Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada hari akhir atau dibalik. Jadi sederhananya iman itu adalah iman kepada Allah dan turunannya, yaitu Rasulullah, malaikat, kitab-kitab, hari akhir, dan qada dan qadar, yang sering disebut dengan rukun iman yang 6 berdasarkan hadis Jibril. Ya, hadis ini sering disebut sebagai hadis Jibril, bahwa Jibril alaihi salam ya, turun ke muka bumi dan menyerupai seorang laki-laki yang melakukan perjalanan tapi tidak terlihat lelah. Ya, mendatangi Rasulullah SAW kemudian bertanya tentang 3 hal: iman, Islam, dan ihsan.
Apa jawaban iman ketika ditanya mal iman? Apa itu iman wahai Rasul, wahai Muhammad? Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, al imanu an tu'mina billah. Engkau beriman, engkau yakin Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. An tu'mina billah wa malaikatihi, engkau juga yakin Allah memiliki malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, dan yaumil akhir, hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik ataupun buruk. Itu yang dimaksud dengan iman. Jadi rukun iman ini kalau ada pada diri seseorang, maka orang itu disebut mukmin. Kalau satu saja tidak ada pada diri seseorang, maka dia tidak disebut sebagai mukmin. Dia yakin misalnya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Tapi bersamaan dengan itu dia tidak yakin bahwa setelah kematian nanti akan ada yaumul hisab misalnya. Nggak mungkin kayaknya orang sudah dikubur hancur lebur, tinggal tulang belulang, kok bisa diangkat lagi, kok bisa hidup lagi misalnya. Dia nggak yakin itu tuh, maka imannya roboh. Mengapa? Karena iman kepada hari akhir yang tadi kita sebut, bagiannya adalah meyakini kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan setelah kematian diantaranya adalah yaumul hisab atau yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia. Dan begitu seterusnya. Jadi iman itu meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang berkuasa di alam raya dan satu-satunya yang berhak disembah, dan semua turunannya yang ada di dalam rukun iman kita yang 6. Yang disebut dengan meyakini, kan tadi meyakini bahwasanya dan begitu seterusnya. Meyakini yang dimaksud adalah bil qalbi wa bil jawarih. Ya. Meyakini yang dimaksud adalah dengan hati, hatinya yakin, lisannya menyebut, tapi kemudian juga dia buktikan dalam kehidupan sehari-hari berupa amal saleh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, Rasul ketika menjelaskan iman itu apa, kata Rasul, ma waqara fi qalbi. Iman itu apa yang ada diyakini di dalam hati, keyakinan itu. Wa saddaqahul amal, dan dia tampakkan dan dia buktikan dalam amal saleh sehari-hari. Makanya kata Rasul dalam hadis yang lain, al-imanu yazidu wa yanqus, gitu ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Coba lihat, bertambah dan berkurangnya dikaitkan dengan amal. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nambah iman itu karena taat, berkurang iman itu karena maksiat. Berarti ada hubungannya dengan amal. Gitulah. Walaupun seseorang yang tidak beramal saleh bukan berarti gugur keyakinannya, tapi tidak sempurna iman seseorang kalau tidak diikuti dengan amal saleh. Baik, itu adalah iman. Innalladzina amanu, iman sudah. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah setelah iman dia berhijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah at-tarku wal intiqal. Hijrah itu meninggalkan sesuatu untuk sesuatu. Itu dalam makna bahasa. Meninggalkan sesuatu untuk sesuatu. Meninggalkan satu perkara untuk perkara yang lain. Itu disebut dengan hijrah. Kalau Pak Syuaib pindah dari sini ke Amerika, hijrah bukan tuh Pak Syuaib. Tadi Pak Syuaib mana? Oh, di sana. Jangan ke Amerika beneran nih. Hijrah bukan tuh, hijrah ya kan, meninggalkan sesuatu untuk sesuatu, ya itu hijrah. Nah, karena definisi ini, definisi lazim ini, definisi dasar ini, meninggalkan sesuatu untuk sesuatu, itu disebut dengan hijrah. Maka hijrah terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama disebut hijrah makaniyah, hijrah makan, hijrah tempat. Yang kedua disebut dengan hijrah ma'nawiyah, hijrah ma'nawi. Atau bisa juga hijrah ma'nawiyah itu disebut dengan hijrah qalbiyah, hijrah hati.
atau hijrah maknawi. Yang pertama tadi disebutkan hijrah makani, hijrah tempat. Apa itu hijrah makani? Hijrah makani itu meninggalkan satu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Saya ulangi, hijrah tempat itu meninggalkan satu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Maka itu disebut dengan hijrah makani. Tadi Pak Shoaib pindah dari sini ke Amerika misalnya, atau dari Bogor ke Jakarta, itu dinamai dengan hijrah, walaupun hijrah makani. Contoh besarnya adalah Rasulullah SAW meninggalkan Makkah menuju Madinah. Tarku daril kufri ila daril Islam, meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam. Dari Mekah ke Madinah, maka itu disebut dengan hijrah. Tapi itu hijrah makaniyah. Oke? Contoh yang lain, Bapak Ibu mungkin teringat satu hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki di zaman Bani Israel. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang membunuh 99 orang. Ingat? Membunuh 99 orang, akhirnya dia mendatangi seorang ahli ilmu, kemudian minta nasihat, apakah saya mungkin diampuni dosa-dosa meskipun saya telah membunuh 99 orang. Kemudian ahli ilmu ini mengatakan, sepertinya tidak. Tidak mungkin Allah mengampuni engkau, karena dosamu terlalu banyak, membunuh 99. Udah kayak jumlah Asmaul Husna ya. 90. Membunuh yang nggak tanggung-tanggung 99. Karena dia marah, maka orang itu orang yang ke-100 dibunuh oleh dia. Akhirnya entah apa yang membuat dia mendatangi ahli ilmu yang lain dan kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah Allah mungkin mengampuniku karena aku telah membunuh 99 plus 1 orang baru jadi 100. Nah, ahli ilmu ini kemudian mengatakan Allah pasti mengampuni semua hamba yang bertaubat nasuha kepadanya dengan satu syarat, termasuk engkau. Satu syarat. Syaratnya adalah tinggalkan negerimu menuju negeri yang lain. Kenapa harus meninggalkan negerinya? Sebab negeri yang ia tempati hari ini diliputi dengan keburukan-keburukan. Potensial dia ngikut keburukannya itu jauh lebih besar dibandingkan negeri yang lain yang potensi baiknya lebih baik. Nah, ketika dia akhirnya pindah, ketika akhirnya dia hijrah, di tengah jalan wafat, begitu kan? Singkat cerita, kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, dari sini, para ulama juga menetapkan itu juga bagian dari hijrah, meninggalkan kampung yang penuh dengan kemaksiatan menuju negeri lain, kampung lain yang potensi amal solehnya lebih besar. Itu juga disebut dengan hijrah. Itu juga hijrah makaniyah, hijrah tempat. Oke. Jadi hijrah tempat itu min daril kufur ila daril Islam. Dari negeri kufur ke negeri Islam, atau min daril maksiyah, negeri yang banyak kemaksiatannya, menuju daril ta'ah, menuju negeri ketaatan. Maka itu juga disebut dengan hijrah, tapi hijrah makaniyah. Nah, hijrah yang kedua, dan saya kira hijrah ini lebih cocok untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, adalah hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawi. Apa hijrah ma'nawi itu? Kalau hijrah makaniyah tadi adalah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Sedangkan hijrah ma'nawiyah adalah meninggalkan satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik, atau meninggalkan satu kebiasaan menuju kebiasaan lain yang lebih baik. Itu juga disebut dengan hijrah. Apa bentuknya? Seseorang yang meninggalkan syirik menuju tauhid, itu juga hijrah, tapi hijrah ma'nawiyah. Bapak Ibu yang tidak lagi mau ada urusan dengan kesyirikan, apapun itu, segala unsur kesyirikan yang ada pada dirinya dia buang, dia jauhi. Tidak lagi percaya pada suara-suara burung, tidak lagi percaya pada penguasa
pantai selatan, tidak lagi percaya pada semua unsur kesyirikan, dia buang, dia hilangkan. Ya, menuju ketauhidan itu juga adalah hijrah. Ya, tidak lagi kalau untuk menolak hujan. Sekarang sering hujan tuh ya. Kalau pawang hujan, malah ada yang lebih ekstrim lagi. Dia mau mau ada acara walimahan, takut hujan, pawang hujan, oke, itu juga syirik. Ini lempar celana dalam atas genteng. Itu udah parah dah. Nggak ada hubungannya sama sekali itu dengan hujan. Ya, sama sekali tidak ilmiah dan sangat bertentangan dengan prinsip Islam kita. Nah, hal-hal begitu tuh. Ya, semua orang yang meninggalkan kesyirikan dengan segala macamnya menuju ketauhidan, maka dia sedang berhijrah. Itu satu. Yang kedua, bentuknya juga semua orang yang meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Dia berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan semua keburukan-keburukan, semua kemaksiatan menuju ketaatan. Yang tadinya sholat 5 waktunya cuma 1 waktu, 2 waktu, dia ubah, dia biasakan untuk menjalaninya 5 waktu. Dia sedang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ya yang meninggalkan misalnya kebiasaan ghibahnya. Kalau ngumpul 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang sering menggibah, dan hari ini dia sudah sadar, oh ghibah itu ternyata terlarang, dia termasuk dosa besar, dia berusaha meninggalkannya menuju tidak ghibah, maka orang ini adalah muhajir, orang yang sedang berhijrah ma'nawi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang meninggalkan syirik menuju tauhid, dia adalah orang yang berhijrah. Semua yang meninggalkan keburukan, yang meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, orang itu disebut dengan muhajir, orang yang berhijrah. Termasuk orang yang meninggalkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat yang mulia, orang itu juga disebut dengan muhajir, orang yang berhijrah pada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini saya harus bisa menata hati lebih baik. Nggak boleh merendahkan orang, misalnya. Jangan manggil orang dengan nama-nama yang dia tidak suka, gitu ya. Atau jangan mudah kalau tadi menghibah itu orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada disebut dengan menghina, mencaci, ya kan? Kalau ghibah kan ngomongin keburukan orang, orangnya nggak ada. Nah, kalau orangnya ada, bukan ghibah, tapi sama-sama dilarang. Itulah yang disebut dengan wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu ngomongin keburukan orang, orangnya nggak ada. Si peang mana si peang? Misalnya, memang nggak ada tuh orang, itu ghibah. Kalau orangnya ada, peang datang. Misalnya, itu lumazah, itu menghina orang, merendahkan orang. Dua-duanya dilarang meskipun namanya berbeda. Tapi dua-duanya dilarang. Itu bagian dari sifat tercela yang sebisa mungkin kita tinggalkan. Orang yang meninggalkan sifat tercela itu menuju sifat mulia, maka dia sedang berhijrah. Maka orang yang berhijrah itu adalah saya, Bapak, dan Ibu semua yang hari ini dan hari-hari ke depan berusaha untuk lebih baik lagi. Maka orang-orang itu disebut al-muhajir fi sabilillah. Oke, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah itu siapa? Kata Rasul, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Meninggalkan semua yang dilarang, walaupun dia tetap di Bogor. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia di tempatnya, maka orang ini disebut dengan muhajir, orang yang berhijrah menuju Allah. Dia tidak lagi syirik, dia tidak lagi maksiat, dia tidak lagi memiliki sifat-sifat buruk,
Ya, dirubah semuanya itu, maka orang ini sedang muhajir meskipun dia ada di dalam rumah, tidak kemana-mana. Ini disebut dengan al-hijrah al-ma'nawiyah. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya, manil muhajir, siapa orang yang berhijrah itu wahai Rasul? Rasulullah SAW bersabda, al-muhajir man hajar su'. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan asu, keburukan-keburukan. Semua yang dia tinggalkan, semua keburukan yang dia tinggalkan, semua larangan yang dia tinggalkan, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini disebut adalah muhajir. Itu tentang hijrah. Lalu apa jihad? Yang ketiga jihad. Iman, hijrah, jihad. Apa itu jihad? Jihad itu adalah secara bahasa al-juhdu wal-ijtihad. Jihad itu maknanya berusaha dan bersungguh-sungguh. Maka semua atau segala sesuatu yang memiliki unsur berusaha dan bersungguh-sungguh, maka ini jihad. Bapak setiap hari keluar rumah mencari nafkah. Di situ ada unsur bersungguh-sungguh dan ada berusaha, maka mencari nafkah adalah jihad. Ibu barangkali yang tiap hari masak, menyiapkan makanan di rumah, mendidik, membersamai anak-anak, itu juga bagian dari jihad. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur berusaha dan bersungguh-sungguh. Semua perbuatan yang memiliki unsur kesungguhan dan berusaha, maka sesuatu itu disebut dengan jihad. Dan karena itu jihad dalam Islam itu ada 3 minimal. Yang pertama disebut dengan jihadul adu. Jihad adu itu musuh. Jihadul adu, jihad mengangkat senjata melawan musuh yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Itu jihadul adu. Jihad mengangkat senjata melawan musuh. Kenapa mengangkat senjata? Karena musuh mengangkat senjata juga. Ya, menyerang dan mengusir dari rumah kita, dari kampung kita, maka kita wajib jihad. Itu satu. Yang kedua, jihadus syaitan. Apa itu? Jihad melawan setan. Kalau yang pertama melawan musuh, yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan setan. Itulah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada setan al-khannas, setan disebut dengan khannas yang bersembunyi. Apa tuh setan? Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan keburukan dalam hati manusia. Karena dia selalu membisikkan hati manusia, maka kita harus melawannya, melawan bisikan keburukan itu, supaya kita tidak jatuh pada bisikan buruk itu. Gitu. Bahkan dalam satu hadis disebut, setan itu, Bapak Ibu, meletakkan hidungnya di hati kita. Diletakkan betul-betul, ditempel begini. Dan itu terjadi setiap hari. Nah, sudah ditempelkan. Untuk apa? Untuk membisikkan keburukan-keburukan. Jangan sholat, gak usah jamaah, gak usah sedekah, gak usah nuntut ilmu, gak usah, dan begitu seterusnya. Sudah? Kata Rasul, apabila manusia yang dibisikkan itu tiba-tiba mengingat Allah Subhanahu wa taala, zakarallah, mengingat Allah, barulah setan ini khannas, barulah dia bersembunyi. Kenapa? Karena orang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat dia lalai lagi, tidak mengingat Allah lagi, setan itu datang lagi dan menempelkan hidungnya untuk membisikkan keburukan-keburukan dalam hati kita. Karena itu setan disebut dengan al-khannas, yang artinya bersembunyi. Kapan dia bersembunyi? Pada saat manusia mengingat Allah. Kapan dia nampak dan membisikkan keburukan-keburukan lagi? Pada saat kita lalai. Ya, kita hidup sekian waktu, sering kan ya merasakan melakukan kebaikan, nggak usah ya. Ada dialog tuh dalam hati, ada seakan-akan yang membisikkan kita. Maksiat ini apa enggak ya, lakukan kebaikan ini atau enggak ya, dan begitu seterusnya. Itu dialog dalam hati atau pengaruh baik dan buruk yang dibisikkan setan. Pada saat yang sama ada malaikat yang membisikkan kita. Berantem tuh ya dalam diri kita.
bertemu. Nah, itulah yang disebut dengan was-was. Ya. Baik, yang kedua, tadi yang pertama jihadul adu, jihad melawan musuh. Yang kedua jihadul syaitan, jihad melawan setan. Dan yang ketiga adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Kalau jihadul syaitan, syaitan itu faktor eksternal kita. Sedangkan jihadun nafs, nafs itu internal kita. Jihad hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia itu, nafsu manusia itu la'ammaratun bisu, membisikkan keburukan-keburukan, mengajak keburukan-keburukan. Itulah yang dimaksud oleh para ulama kita. Jiwa kita ini sifat dasarnya lebih senang kemalasan daripada sungguh-sungguh. Ya kan? Jiwa kita ini lebih senang apa itu namanya? Leha-leha. Bahasa Indonesia apa bahasa mana? Oh, santai. Leha-leha. Ya, daripada sibuk, santai gitu ya, kayak di pantai. Senangnya begitu kan memang. Itu manusiawi memang. Itu nafs. Diri kita memang mengajak kepada itu tuh. Lebih suka hari Ahad daripada hari kalau Senin itu auranya, pikirannya sudah waduh banyak urusan nih. Lebih senang hari-hari, ya memang manusiawi. Manusiawi itu nafs. Ya, jiwa manusia mengajak begitu memang. Pengennya enak, pengennya senang, pengennya santai, pengennya maksiat, ya kan? Kalau kita ngikutin nafsu kita jatuh pada zina, kita jatuh pada korupsi, kita jatuh pada minum khamr, kita jatuh semua tuh kalau ngikut hawa nafsu. Maka nafsu ini, diri kita ini, jiwa kita ini harus dilawan dengan jihadun nafs. Jadi 3, jihadul adu, jihadul syaitan, jihadun nafs. Mungkin kita tidak punya adu, tidak punya musuh. Nah, jihad kita adalah 2, jihadul syaitan eksternal kita dan jihadun nafs dalam diri kita. Kita lawan supaya kita menang di medan jihad. 3 orang ini, dan ini harus menyatu ya Bapak Ibu. Iman, hijrah, dan jihad. 3 ini menyatu dalam diri seseorang, maka imbalan atau janji Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, ulaika yarjuna rahmatullah. Orang-orang itu yang mengharap rahmat Allah dan karena itu Allah memberinya. Allah akan anugerahkan kepada mereka rahmat dan wallahu ghafurur rahim. Allah akan berikan kepada mereka ampunan, ghafur. Sebelum kita masuk ke situ Bapak Ibu semua dirahmati Allah. Tadi sudah ya penjelasan tentang makna 3 hal itu. Yang menariknya adalah urutannya adalah iman, hijrah, jihad. Kenapa urutan yang Allah tetapkan begitu? Iman, hijrah, jihad. Iman dulu. Kalau orang itu sudah beriman, dia berhijrah. Setelah itu dia jihad. Sebab hijrah itu keniscayaan iman. Hijrah itu kepastian iman. Makanya redaksinya innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Iman dulu baru hijrah. Artinya iman yang disebut kedua itu keniscayaan hijrah. Orang yang mengaku beriman, dia beriman, tapi dia belum hijrah, bukanlah yang dimaksud oleh ayat ini. Ada nggak Bapak Ibu orang beriman tapi nggak hijrah? Hijrah terutama hijrah maknawi ya, hijrah maknawi yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada nggak orang mengaku beriman, saya beriman, tapi disuruh sholat 5 waktu, saya 1 waktu aja ya, maghrib dulu. Ada yang gitu? Ada. Bahkan nggak sholat, tapi mengaku beriman kan? Ada yang beriman disuruh puasa Ramadan 30 hari, dia puasanya 7 hari pertama sama nanti 1 hari terakhir gitu misalnya. Ada. Bahkan ada juga orang yang memelihara sholatnya, melihara sholat, dia rajin sholat, dia siap menegakkan sholat, tapi pas zakat nanti dulu. Saya susah nyarinya, mana disuruh
zakat. Ada yang begitu tuh. Jadi tidak semua orang beriman dia siap hijrah. Tapi yang Allah inginkan adalah innalladzina amanu, dia beriman, walladzina hajaru, dia juga berhijrah. Tinggalkan syirik menuju tauhid, tinggalkan maksiat menuju taat, tinggalkan sifat-sifat buruk menuju sifat-sifat yang mulia. Jadi poin besarnya adalah hijrah itu keniscayaan iman. Orang yang beriman, Allah menginginkan jangan berhenti di titik itu. Berubahlah diri, berpindahlah dari titik iman itu menuju titik yang lebih sempurna, lebih baik lagi. Apa itu? Hijrah. Tinggalkan semua keburukan, tinggalkan semua kebiasaan buruk, tinggalkan semua kesyirikan menuju sesuatu yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan hijrah. Oke. Setelah hijrah, urutan yang ketiga adalah jihad. Setelah hijrah, urutan yang ketiga adalah jihad. Nah, sebelum saya masuk ke jihad, ibu bapak yang Allah muliakan, dalam hijrah ini yang juga penting prinsipnya adalah memulai kebaikan sekarang. Kan kita seringkali pengen husnul khatimah kan? Saya pengen husnul khatimah, usia sudah di atas 40 misalnya. Ya, suatu saat akan wafat, suatu saat akan meninggal. Allah akan panggil saya. Sudah usia lebih dari 40, yang diharapkan adalah husnul khatimah. Itu betul. Tapi jangan lupa husnul bidayah. Apa itu husnul bidayah? Memulai kebaikan. Kalau husnul khatimah itu akhir yang baik, dan kita pengen semua begitu. Husnul bidayah itu awal yang baik. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tidak mungkin husnul khatimah itu terjadi tanpa husnul bidayah. Tidak mungkin akhir yang baik itu terjadi tanpa awal yang baik. Kita perlu memulai kebaikan itu sekarang supaya besok baik, besoknya lagi baik, terus baik, nanti wafat juga baik. Jangan sampai saya pengen husnul khatimah, tapi kebaikan itu belum pernah dia mulai sekarang. Maka seseorang yang hijrah, bismillah. Setelah beriman, dia berhijrah, bismillah. Saya mulai hari ini pengen lebih baik. Semua unsur kesyirikan saya tinggalkan. Semua unsur keburukan-keburukan yang pernah saya lakukan, saya akan jaga diri untuk tidak melakukannya lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau sudah begitu tuh, berarti dia sudah husnul bidayah, memulai kebaikan. Supaya apa? Supaya husnul khatimah nanti di akhir. Akhir yang baik. Makanya kaidahnya, sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, dia mengatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Siapa yang awalnya baik, insya Allah akhirnya juga baik. Tapi mulai dulu awal. Tidak mungkin kan ujung-ujung dia baik. Ya ada sih 1-2 orang. Tapi itu kan sesuai dengan ketetapan Allah kan. Kita sih pengennya yang sering saya sampaikan tuh. Pengennya muda, foya-foya, tua, apalagi kaya raya, mati. Pengennya sih begitu. Ya Pak ya. Pengennya gitu kan, muda foya-foya. Pengennya foya-foya. Muda, tua, kaya raya, matinya, waduh, enak bener. Pengennya sih begitu. Enak kan? Tapi standar hidup kita begitu enggak tuh? Yang enggak tuh. Yang masuk surga itu yang berjuang habis-habisan sebelumnya. Yang kaya raya itu yang berusaha sebelumnya habis-habisan. Ya, enggak mungkin foya-foya, habis foya-foya kaya raya. Habis kaya raya mati masuk surga. Kaidahnya man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Siapa yang awalnya baik, akhirnya juga akan baik, insya Allah. Jadi mulailah dari sekarang. Hijrah kita mulai dari sekarang, memperbaiki dirinya dari sekarang, dari mulai yang kita mungkin bisa lakukan. Selanjutnya, sedikit lagi, masih ada waktu ya, masih ada. Tadi iman, hijrah, setelah iman, hijrah, apa tuh? Jihad.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa jihad ditaruh di nomor 3 di bagian akhir? Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi man hijrah jihad. Kalau tadi hijrah itu keniscayaan iman, jihad juga keniscayaan hijrah. Jihad, keniscayaan, hijrah. Jadi siapa yang menetapkan dirinya mulai hari ini saya hijrah, hari ini saya pengen mulai lebih baik lagi, hari ini saya ingin bertaubat, hari ini saya ingin tinggalkan kesyirikan dan kemaksiatan seluruhnya, mulai hari ini misalnya. Setelah hari ini dia akan mendapati hidupnya hari-harinya penuh dengan jihad, terhampar luas medan jihad di hadapan dirinya. Jadi orang yang menyatakan diri berhijrah, setan tidak mungkin membiarkannya. Nggak mungkin. Baik setan dari bangsa jin ataupun setan dari bangsa manusia. Nggak mungkin, itu kaidahnya begitu tuh. Bapak Ibu kalau sudah bismillah mulai baik hari ini, oke? Besok bahkan hari itu pula akan ada bisikan-bisikan setan. Nggak usah lah, misalnya gitu ya. Enakan juga yang ini, enakan juga kerja itu, kayak walaupun banyak syubhatnya ya nggak apa-apa, mumpung masih muda. Gitu. Nanti orang lain juga akan ngomong begitu dan begitu seterusnya. Disitulah medan jihad kita. Ya, dan karena itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang jihad melawan musuh, ya ayat-ayat tentang jihad, itu seluruhnya turun setelah peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Seluruh ayat-ayat jihad turun setelah peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu menunjukkan bahwa jihad itu keniscayaan hijrah. Pasti orang yang berhijrah dia harus berjihad. Dalam hal ini jihadnya adalah jihadus syaitan wa jihadul nafs. Jihadus syaitan dan jihadul nafs. Mungkin bukan jihadul adu, tapi jihadus syaitan, jihadul nafs. Saya kasih contoh ini yang betul-betul terjadi ya. Ada seorang ibu, terutama kebetulan contohnya yang terjadi betul-betul yang saya dapati seorang perempuan. Seorang ibu, dia menyatakan diri, bismillah, saya pengen hijrah Pak Ustadz. Ya, saya mulai dari mana? Nah, waktu itu saya bilang, mulailah dari yang paling mudah. Apa itu? Menuntut ilmu. Harus menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, dan begitu seterusnya. Gitu ya. Yang penting punya menuntut ilmu. Oke. Kemudian dia menyatakan diri pengen menutup auratnya, menutup hijabnya, menutup auratnya, memakai hijab. Setelah itu, oke, mulai besok gitu misalnya, besok. Nah, setelah dia menutup auratnya, ya, jihadnya justru datang dari suaminya. Suaminya komentar pertama kali, mirip Mama Dede. Ini terjadi tuh. Ya entah, ya pokoknya menggoda. Kalau nggak tahan tuh dalam jihad itu si istrinya, dia bakal lepas tuh jihad, lepas hijabnya. Di hari pertama memakai hijab dia keluar rumah pertama kali di hari pertama. Tetangga yang biasanya ngelihat dia, maaf ya, auratnya diumbar-umbar, hari ini menutup auratnya dengan baik. Langsung, bau surga nih. Nah itu bagian dari jihad kita Bapak Ibu. Semua yang menyatakan hijrah, setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia, walaupun kita tidak bilang suaminya setan. Itu akan berusaha merubah kita kembali ke asal. Makanya ada kan 1-2 orang yang menyatakan diri menutup aurat, setelah sekian waktu dia lepas lagi kan. Terutama punten dari artis-artis, ya kan, menutup aurat. Nah, setelah punya masalah tertentu atau mengalami perjalanan tertentu, akhirnya dia lepas. Kenapa? Karena kalah dalam jihad setelah hijrah. Apakah karena dengar orang lain? Apakah karena melihat orang lain? Apakah?
Itu semuanya adalah medan jihad yang dia temukan setelah hijrah. Kalau ada bapak-bapak, nah ini juga kisah betulan juga nih, terjadi juga. Ada seorang ayah datang kepada saya memiliki pekerjaan yang baik, sangat baik. Dia pimpinan di satu perusahaan tertentu gitu, saya tidak sebut namanya. Tetapi di dalamnya banyak syubhatnya di dalam pekerjaan itu. Dia sadar betul perusahaan ya itulah gitu ya. Tidak saya sebut ya. Melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, dan dia sadar betul itu tanda petik kecurangan. Nah, dia sudah mencapai titik kepemimpinan tertentu, dan pada akhirnya dia mau melepaskan itu. Padahal sudah lumayan gajinya, jabatannya sudah bagus. Akhirnya dia ditinggalkan, dan setelah meninggalkan pekerjaan itu sekian tahun itu belum punya pekerjaan yang layak. Dia ini pakai motor, jualan masakan istrinya. Ya, datang ke masjid untuk jamaah gitu, ditawarkan, datang ke teman-temannya, ke tetangga-tetangganya. Padahal dulunya pejabat besar. Nah, itu bagian dari jihadnya. Setan tidak akan meninggalkannya, tapi juga Allah tidak akan meninggalkannya. Karena dalam satu hadis disebut, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, berarti dia hijrah tuh, meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang lebih baik. Belum saatnya saja, itu masih bagian dari jihad tuh. Di tahun pertama, di tahun kedua masih banyak jihadnya. Nanti di tahun berikutnya Allah anugerahkan rahmat dan Allah anugerahkan ampunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu? Habis ya? Yang benar nih. Kayaknya sudah konsentrasinya sudah. Setengah jam lagi. Terakhir deh. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir dalam proses hijrah kita, setelah kita hijrah itu kan mungkin melakukan dosa lagi dong, ya nggak? Kita Bismillah, saya mau hijrah, Bismillah, saya mau berubah, mulai hari ini Bismillah, gitu ya. Mungkin setelah 3 hari, mungkin setelah 3 bulan, mungkin setelah 3 tahun kita melakukan kesalahan lagi, mungkin dong. Sebagaimana mungkin setelah hijrah kita melakukan ketaatan yang lebih baik daripada kemarin, gitu kan? Dua-duanya mungkin. Maka al-muhajir, orang yang berhijrah di jalan Allah, harus memiliki prinsip ini. Prinsipnya adalah kalau dia melakukan dosa lagi setelah berhijrah, dosa itu harus berakhir di mihrab penyesalan. Saya ulangi. Setelah kita hijrah, dan setelah hijrah kita mungkin melakukan 1, 2, 3 dosa lagi, maka pastikan dosa itu harus berakhir di mihrab penyesalan. Maksud saya, bertaubat kembali kepada Allah. Dan kalau setelah berhijrah kita melakukan ketaatan yang jauh lebih baik dari yang kemarin, ketaatan ibadah kita jauh lebih baik, akhlak kita jauh lebih baik. Tapi ingat, ketaatan itu jangan sampai menyebabkan kita sombong. Oke? Jadi kalau dosa lagi, segera bertaubat. Kalau taat yang kita rasa taat itu lebih baik dari kemarin, hati-hati jangan terjebak pada kesombongan. Ya, karena biasanya orang yang baru berhijrah, salah satu jihadnya itu tuh, merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah berubah, orang lain yang belum berubah gampang dia vonis, gampang dia anggap buruk gitu ya. Ya, padahal ketaatan itu harusnya membuat kita semakin dekat dan tidak sombong. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita setelah sholat apa tuh? Beristighfar. Itu setelah sholat minta ampun, bukan setelah mabuk. Kalau habis mabuk sih harus wudu istighfar, tapi habis sholat bayangkan, assalamualaikum, habis ibadah perintahnya adalah astagfirullahaladzim. Itu kenapa? Di antara maknanya adalah ketaatan kita mungkin terselip padanya kesombongan.
dan itu harus dihancurkan. Makanya ada 7 disebut oleh para ulama kita, 7 pintu-pintu kesombongan. Saya sebut secara cepat. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah amal. Amal itu mungkin, ya, kita sholat subuh misalnya di satu musola atau di satu masjid, sholat subuh cuma dua baris, terutama bukan ahad misalnya, atau 1 baris. Dan termasuk saya yang sholat subuh di situ 1 baris misalnya. Habis sholat, wah, orang pada kemana nih? Kayaknya masuk surga saya doang. Misalnya, hati-hati itu ya. Kayaknya yang lain orang-orang yang dilalaikan oleh setan. Gitu. Maksud saya, kalau kata-kata itu bagian dari kesombongan, berarti kita jatuh pada tadi itu, amal soleh menyebabkan kesombongan. Tapi kalau kata-kata itu bagian dari introspeksi dirinya, nggak jadi masalah. Ya, tergantung orangnya. Jadi 1 tadi apa? Harta, 2 amal soleh, 2 ilmu. Bapak Ibu, ilmu itu baik, tapi sama dengan amal soleh, dia mungkin menyebabkan seseorang sombong. Makanya orang yang berilmu kalau tidak diikuti dengan tazkiyatun nafs, tidak diikuti dengan tawadhu, itu berat. Di sana dihormati, di sini dicium tangannya, di sana dianggap orang paling soleh, di sini. Orang yang berilmu itu berat. Ya. Dan karena berat harus diimbangi dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Di antaranya jangan sampai ilmunya itu membuat dia sombong. Sombong itu orang yang berilmu misalnya 1, tidak mau nerima nasihat orang, tidak mau dikritik, ya, tidak mau apalagi Pak, menerima nasihat, pengennya ngasih nasihat doang, dan begitu seterusnya. Saya ulangi, harta, amal, ilmu. Kita percepat ya. Jah itu kedudukan. Yang ke-5 atba, atba itu pengikut. Kalau zaman sekarang follower. Pengikut 5. 2 lagi apa ya? Kecantikan dan ketampanan. 1 lagi apa? Kita ulangi. Ilmu, amal, harta, kedudukan. Tadi apa? Pengikut, kecantikan dan ketampanan. 1 lagi apa, Bu? Keturunan, anak. Nah, kalau punya anak dan anak-anak kita tanda petik hebat, banyak dan hebat, yang masalah kan banyak larat. Itu masalah kan? Tapi anak kita banyak hebat-hebat, kalau nggak pinter-pinter menjaga hati, itu menjadi salah satu pintu sombong. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu deh ya. Yang mau bertanya, kalau ada yang mau bertanya boleh Ustaz. Kalau ada yang mau bertanya, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua adalah bagaimana dengan tanggung jawab terkait beliau terkait dakwah Islam di kita seperti beliau bisa. Tanggung jawab gimana maksudnya? Maksudnya dakwah Islam seperti apa? Beliau meninggalkan yang masih ada waktu atau seperti apa yang lebih baik? Akan maka juga perlu ada dakwah sentuhan. Iya, sentuhan. Baik. Yang pertama langsung lupa. Yang pertama tadi apa, Pak? Perintah Allah terkait. Oh ya, hijrah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain bahkan dikatakan ulaikal ladzi mu'minuna haqqan. Bahkan di ayat yang lain disebut mu'minuna haqqan. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang beriman yang sesungguhnya. Ya, orang yang beriman yang sesungguhnya. Bahkan di ayat yang lain disebut illal mustad'afin. Wajib hijrah selama dia beriman. Selama dia beriman, Bapak Ibu, dari Makkah ke Madinah, itu wajib berhijrah illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang dilemahkan. Dilemahkan itu maksudnya dia di Mekah, dia beriman, tapi ditahan oleh kaumnya, seperti Ummu Salamah, ya kan? Abu Salamah dengan Ummu Salamah berangkat, akhirnya ketahuan oleh sukunya, dipisahkan,
Ya, dan akhirnya ditahan untuk tidak boleh hijrah, walaupun akhirnya hijrah juga, tapi tertahan. Misalnya itu ditahan oleh sukunya, atau tidak punya biaya untuk hijrah, atau dia termasuk anak kecil. Setahu saya Ibnu Abbas itu termasuk yang belakangan hijrah. Kenapa? Karena waktu itu perintah hijrah dia masih kecil, tapi sudah beriman. Itu termasuk illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang dilemahkan. Jadi tidak mampu untuk berhijrah. Yang tidak berhijrah maka boleh tidak berhijrah. Tapi selama dia beriman dan mampu berhijrah dari Mekah ke Madinah, hukumnya wajib. Nggak boleh nggak berhijrah. Oke, makanya ada redaksi hadis, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Kenapa setelah Fathu Mekah itu tidak lagi ada hijrah? Karena Mekah sudah Darul Islam. Ya dong? Kan tadi kan hijrah itu dari Mekah ke Madinah, dari Darul Kufri ila Darul Islam, kan gitu kan? Setelah Fathu Mekah, Mekahnya sudah jadi Darul Islam dong. Maka la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Berarti sebelum Fathu Mekah hukumnya wajib hijrah itu. Bahkan mayoritas ulama kita mengatakan hijrah kewajiban hukum hijrah itu, hukum asalnya ya, kewajiban hukum hijrah itu, hukum asal hijrah itu yang wajib itu tetap berlaku sampai hari kiamat kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Apa tuh syaratnya? Kalau kita misalnya di satu negeri, kita tinggal di satu negeri yang kita tidak bisa merdeka untuk beribadah, maka kita harus meninggalkan negeri itu ke tempat yang merdeka. Cuma kan di Indonesia kita sholat nyaman, zakat bisa, ya kan, haji diurus, walaupun nunggu 20 tahun, ya urusan lain itu mah, tapi kan diurus. Jadi nggak ada kewajiban hijrah. Jadi tetap hijrah waktu itu wajib, sekarang pun wajib kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Itu satu. Itu sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi hari ini juga berlaku hijrah kalau terpenuhi syaratnya. Ya, kita mau sholat. Dulu kenapa Mekah harus hijrah? Rasulullah sholat di depan Ka'bah waktu Mekah, periode Mekah. Lagi sujud, kepalanya diinjak sampai masuk ke dalam tanah, sampai masuk ke dalam pasir. Lagi sujud, diinjak kepalanya. Hadis yang lain mengatakan, apa itu? Keterangan yang lain, Rasulullah dilempari dengan, apa itu namanya? Bukan, daleman unta. Daleman itu kayak usus, iya, usus, hati. Kalau udah digoreng sih asik ya Pak. Ya, usus goreng. Ini kan belum digoreng, dilempar. Dan biasanya orang Arab itu nggak makan bagian daleman itu, tapi dilempar. Nah, kalau itu terjadi hari ini di tempat kita, maka hijrah tetap wajib. Yang kedua, apa tadi? Oh iya. Ya. Dakwah Islam tetap wajib di Mekah dan di luar Mekah. Tetap punya kewajiban. Jadi bukan meninggalkan Mekah kemudian meninggalkan dakwahnya. Ya. Karena kalau kita lihat dalam sirah Nabawiyah, dakwah sebelum fase Mekah disebut dengan dakwah sirriyah 3 tahun, 10 tahunnya dakwah jahriyah. Setelah pindah ke Madinah tetap disebut dengan fase dakwah. Cuma dakwahnya sudah berbeda. Dakwahnya sudah punya negara. Dakwahnya sudah punya pasukan. Gitu ya. Dakwahnya sudah banyak pengikut, maka level dakwahnya berbeda. Maka ketika di Madinah, saya ingat saya di tahun ke-9 ya. Kalau salah nanti kita bisa cek lagi. Tahun ke-9 Rasulullah itu membuat surat ya, yang kemudian muncul cincin Rasul yang tulisannya Allah Rasulullah yang menjadi stempel. Bikin surat, dikirim ke wilayah-wilayah suku-suku Arab di sekitar Madinah, termasuk Mekah dan sekitarnya, termasuk Persia dan Romawi. Dikirim itu semua surat. Itu bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu tidak pernah selesai dengan pindahnya dari Mekah ke Madinah. Tetap punya kewajiban berjihad. Dan karena itu sekian kali Nabi Muhammad berjihad, berperang dengan musyrik Mekah kan? Dari mulai pertama Badar, Uhud, yang besarnya lagi Khandaq, ya. Dan begitu seterusnya sampai Fathu Mekah di tahun ke-8. Itu semua menunjukkan
dakwah tetap berlaku meskipun disesuaikan dengan kondisinya. Ya, jihad itu kan dalam Islam juga bagian dari dakwah. Kita diserang, kita diserang, kita membela diri, tapi nggak boleh membunuh perempuan, tidak boleh menghancurkan bangunan-bangunan, hukum asalnya ya, tidak boleh menebang pohon-pohon, itu bagian dari dakwah. Padahal lagi jihad, tidak boleh memukul wajah dalam perang tuh, iya, kecuali dibutuhkan, ya, dan begitu seterusnya. Jadi itu tetap bagian dari dakwah meskipun dengan cara yang berbeda. Dakwah tetap berlangsung, tetap berjalan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Ibu, ya boleh. Bu Trias. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa bisa bulan Muharram sebagian masyarakat itu memahami sebagai bulan lebarannya anak yatim. Nah, itu bagaimana sebenarnya? Apakah ada dalilnya, hadisnya, atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, Lebaran anak yatim jatuh pada Muharram, sebagian umat Islam meyakini begitu, gitu ya. Dan setahu saya yang sangat familiar begitu di Indonesia dengan beberapa wilayah Asia Tenggara, ya. Hal itu berdasarkan hadis, ya. Hadis yang kurang lebih berbunyi, siapa yang menyentuh kepala anak yatim di bulan Muharram. Hadis yang lain mengatakan di hari ke-10 Muharram, hari Asyura, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak sentuhan dia terhadap rambut anak yatim itu. Tapi jadi kalau menyentuh rambut anak ini biar banyak. Nah, itu bercanda saja. Nah, hadisnya ada, tapi hadis ini menurut para ulama hadisnya dhaif, bahkan sangat dhaif, bahkan lebih dekat kepada maudhu atau hadisnya hadis palsu. Sudah, jadi hadisnya ada, tapi status hadisnya sangat lemah. Sudah sampai sini? Dan karena itu pendapat saya adalah boleh melakukan santunan kepada anak yatim. Yayasan atau masjid atau musola atau RT atau RW silakan lakukan di Muharram. Tapi tidak perlu meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan anak yatim. Jadi lalu yakinnya apa? Hubungannya apa? Ya ambil momentum saja, gitu lah. Momentum. Kan bisa jadi di bulan yang lain gitu ya. Tapi kan yang rame dan nanti sama anak yatim kan bulan ini gitu. Ambil momentumnya saja dan tidak perlu meyakini bahwa bulan ini adalah lebaran anak yatim. Karena lebaran itu cuma dua berdasarkan hadis dan Quran dan hadis, yaitu lebaran haji dan lebaran Idul Fitri. Itu pendapat saya. Tapi tadi ya boleh dirubah saja niatnya. Karena kan menyantuni anak yatim ini bagian dari tradisi kan. Nah, jadi dibedakan. Tradisi untuk memilih waktunya jangan dianggap syariat. Kalau dianggap syariat atau bahkan diyakini lebaran anak yatim berdasarkan hadis tadi, nah itu yang bermasalah. Kenapa? Karena hadisnya dhaif, bahkan sangat dhaif, bahkan maudhu. Gitu ya. Jadi nggak usah dikaitkan. Itu pendapat saya, wallah. Ustaz, mungkin momentum bulan sucinya aja barangkali ya. Bisa, ya kan, bukan bulan suci, bulan haram. Ya, bulan haram itu kan diperintahkan untuk banyak beramal soleh. Nah, saya mau nyantunnya di bulan ini. Nah, itu kan bagus tuh, bagus Bu. Asal sekali lagi jangan dianggap itu syariat, jangan dianggap itu adalah sunnah Nabi, gitu. Ya, itu ibadah yang umum saja. Ya, Allahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih. Sami. Ibu ada yang bertanya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sedikit penjelasan, Ustaz. Ini kan bulan Syuro ini. Kemudian banyak sekali berita-berita tentang musibah ini, musibah itu. Ya kayak gitu-gitu, kita menyikapinya harus bagaimana sih? Kayak gitu-gitu kayak apa Bu? Nanti tahun ini akan ada musibah besar dari bulan Juli ke Agustus, ada perubahan iklim. Terus kemudian
ya boleh bilang akan hanyut ya kayak gitu. Terus kemudian waktu berlalu dengan begitu cepat. Nah, kita dengan berita-berita itu kita menyikapinya harus bagaimana, Ustaz? Itu satu. Yang kedua, sekarang kan medsos banyak itu berita-berita tentang yang baik atau tidak baik. Kalau kita baca itu, kita berpikir itu gibah atau enggak sih, Ustaz? Kita mengikuti atau tidak gitu. Sementara kan perkembangan kita juga harus tahu gitu. Tidak bisa sudah. Ya. Yang pertama, kemungkinan Bogor akan ada hujan badai, akan ada apa lagi Pak? Banjir, Jakarta akan hanyut. Kalau info-info itu berasal dari BMKG dan semisalnya, yang jelas sumbernya, jelas dasarnya ilmu pengetahuan, maka boleh ya tanda petik diyakini sebagai apa namanya? Ya menjaga diri gitu lah, boleh, karena kan mereka pasti ada teorinya kan, misalnya di bawah Jawa ini ada potensi apalah, saya nggak paham itu ya, ada tanah yang mungkin bergerak nanti sekian tahun dan begitu seterusnya. Kalau itu berasal dari otoritas yang jelas, maka kemungkinan itu kan mereka juga bilang kemungkinan kan, kemungkinan terjadi tsunami, kemungkinan terjadi gempa boleh diwaspadai gitu ya. Tapi kalau dasarnya nggak jelas, cuma gara-gara bulan ini adalah bulan apa tadi, Syuro, bulan ini adalah bulan itu, bulan ini adalah bulan ini, karena itu nggak usah lah. Dengar yang baik-baik aja supaya kita baik, dengar yang asik-asik aja supaya hidup kita juga asik. Nanti kalau kalau dengar yang aneh-aneh yang nggak sumbernya nggak jelas, nanti hidup kita juga stres kan. Ya puyeng harus begini, sudahlah, tawakal saja. Satu. Yang kedua, banyak berita buruk baik di medsos yang kalau kita ikuti apakah itu ghibah atau tidak. Prinsip ghibah itu kan adalah ngomongin orang yang orangnya tidak hadir, tidak ada, gaib orangnya, goib gitu ya. Nah, secara bahasa apa yang kita omongin tentang orang lain yang orang lain itu tidak ada di hadapan kita, itu apa namanya, ghibah. Sudah secara harfiah atau secara definitif. Nah, tetapi Imam An-Nawawi menyebut ada 6 ghibah yang secara definitif tapi tidak dosa. Saya ulangi, ada 6 yang secara definitif dia ghibah, ngomongin orang, ngomongin keburukan orang yang orangnya nggak ada, definisinya sama ghibah, tapi tidak dosa. Di antaranya adalah kalau ngomongin orang itu untuk kemaslahatan. Oke? Misalnya di sini siapa? Saya kasih contoh yang tadi nanya, Bu Trias melihat tetangganya masuk ke rumah tetangganya yang lain. Masuk ke rumah tetangganya, yang dilihat adalah tetangganya tuh. Kemudian Bu Trias lapor ke Pak RT. Pak RT, saya melihat jam 1 malam si Fulan tetangganya masuk ke rumah tetangganya. Itu secara bahasa, secara definitif ghibah, karena ngomongin kejelekan orang. Yang masuk itu juga nggak mau tuh diomongin. Diomongin maling mana mau, walaupun maling gitu. Nggak mau kan? Ghibah. Tapi karena melaporkannya ke otoritas yang jelas, maka menjadi tidak dosa. Boleh. Nah, pembicaraan di sosmed itu kalau tidak ada maslahat dan pembicaraan kita cuma sekedar pembicaraan, lebih baik ditinggalkan. Ya. Kecuali hal-hal yang memang kita sebagai publik perlu tahu, misalnya masalah-masalah korupsi yang itu pejabat publik dan dikonsumsi oleh publik, sekedar baca doang tahu tidak ada masalah. Tapi kalau cuma sekedar ngomongin yang kita juga bukan polisi, kita juga bukan siapa-siapa begitu ya, saya kira dijauhi saja. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, dengan catatan tadi ya, kalau ada maslahat dan itu umum ya, itu termasuk ghibah yang tidak berdosa. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana sekali
dalam satu forum beberapa orang, ada yang berdebat di situ. Forum musyawarah gitu. Ada orang yang bergibah. Ada di situ. Kita sebagai rakyat biasanya bagaimana kita meninggalkan atau mengasih tahu bagaimana? Oke. Orang lain di situ. Iya. Ada yang bergibah. Iya. Karena sama di situ, kita sebagai rakyat harus bagaimana? Iya. Kalau kita melihat kemunkaran, hukum asalnya adalah kita mengingkari kemunkaran itu. Kalau ada kemunkaran, ada yang ghibah dalam majelis kita, dan kita bukan siapa-siapa, sama levelnya, dia sedang menggibah orang lain. Yang ghibah itu nggak boleh ya. Kecuali gini, musyawarah. Kita lagi musyawarah, ya. Musyawarah ini cuma sekian orang, 20 orang misalnya. Kemudian kita ingin menentukan 3 orang sebagai penanggung jawab bendahara lah, misalnya gitu, bendahara. Nah, 3 orang ini kemudian kita nilai. Dalam penilaian itu mungkin ada ghibahnya. Kayaknya orang ketiga itu si C, jangan deh. Karena masa lalunya saya tahu, gitu. Itu kan ghibah tuh. Tapi kan untuk kemaslahatan semua. Itu boleh. Nah, berarti bukan yang itu ya. Kalau misalnya dalam majelis ini ada yang menghibah dan kita setara, kalau yang tadi boleh, berarti ini yang tidak boleh. Nah, kemudian apa kita lakukan? Satu, ingkari dia dengan tangan, dengan kekuasaan. Maksudnya nasihati, kasih tahu. Kalau itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kalau dia nanti tersinggung, maka jatuh kepada yang kedua. Yang pertama tangan. Yang kedua lisan. Kalau dinasehati juga tidak mampu, baru yang terakhir hati. Nah, hati itu maksudnya adalah mengingkari hal itu, mengingkari hal itu. Walaupun kita nggak menasehatinya, walaupun kita tidak nyuruh diam, jangan menghibah orang, kita diam saja, tetap di sana. Itu masih boleh, tetapi itu adhaful iman. Ya. Selemah-lemah iman. Sama seperti saya sering kasih contoh di majelis ibu-ibu. Ya, biasanya ibu-ibu sih yang saya contohkan. Ibu-ibu lagi di depan rumahnya, tiba-tiba ada orang mabok, bawa minuman, sampingnya bawa belati kecil lah ya. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Nasehati, lari masuk kamar, tutup pintu. Lari paling kan. Lari tutup pintu, ya kan? Lari tutup pintu itu tidak menasehati dengan lisan, apalagi dengan tangan. Dia tidak lakukan itu, tetapi larinya dia masuk ke dalam pintu, kemudian hatinya menolak perbuatan itu nggak benar tuh, nggak bagus. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dinasehati, dia lagi mabok. Ya, saya pukul dia misalnya gitu, atau suruh diikat sama ibu ya, kuatan dia gitu misalnya. Maka dia menjauh, hatinya mengingkari perbuatan itu. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, karena prinsip dalam mengingkari kemunkaran adalah, saya ulangi, prinsip dari mengingkari kemunkaran yang ada di hadapannya adalah tidak boleh melahirkan kemunkaran yang sama atau lebih parah. Orang mabuk kita nasihati, kan idealnya gitu ya, nasihati. Tapi mungkin melahirkan kemunkaran yang sama atau lebih parah, ditampar kita. Ya kan itu kemudaratan. Nasihat kita masuk juga enggak, dia malah nampar kita karena lagi mabok kan. Nah, itu yang dimaksud dengan kemunkaran, jangan melahirkan kemunkaran yang sama atau lebih baik dari yang pertama itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak. Ya. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih. Atur nuhun. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.